Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan, jumpa kembali dalam PA kali ini. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita bisa meninggikan Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu membawa hidup kami. Kami rindu untuk meninggikan namamu. Kami rindu untuk belajarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah kami hadir dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu membuat hatimu disukakan. Dan Engkau memberkati kami. Dan Engkau akan mengajar kami melalui firman-Mu Tuhan. Pada saat ini biarlah dalam pendalaman Alkitab kali ini kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau meninggikan namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Katakan sama-sama. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Tuhan. Amin. Sepenuh
Tuhan. Kau gunung batuku, kota bentengku, tak akan ku ragu. Yes Tuhan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Ya, kuasamu di dalamku. Terima kasih. Kami mau tinggikan dan kami kagum akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih.
termegah. Pujian ku berikan, Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendengar, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, Pencipta kami, layak diagungkan.
Engkau luar biasa, karena Engkau mau menjadi anak domba yang tersembelih. Dan dengan demikian kami dapat dilimpahi dengan kuasa kebangkitan-Mu. Kuasa kebangkitan-Mu lah yang memampukan kami untuk terus melanjutkan perjalanan iman kami. Seringkali kami terbentur dengan problem-problem, dengan derita, dengan rasa sakit di hati. Tapi kalau kami memandang Engkau, kami diberi kekuatan kembali. Kami bangkit kembali. Karena Engkau Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang memberikan kami roh penolong bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman. Masih kita berbicara tentang hope, pengharapan. Betapa pentingnya manusia mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu digambarkan seperti jangkar. Ya, jangkar di kapal dengan maksud supaya kalau terjadi ombak, badai, maka jangkar itu sangat penting. Selama belum terjadi apa-apa, hanya sebagai ornamen. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita tidak siapkan dulu ornamen rohani yang Allah karuniakan kepada kita, maka kita bisa menghadapi yaitu kehancuran hidup. Hari ini kita bicara tentang beroleh kekuatan batin. Ya. Batin itu bicara, kalau dalam bahasa Inggris saya katakan inward. Jadi kekuatan yang di dalam, bukan kekuatan otot yang di luar. Tapi kekuatan yang di dalam, itulah roh dan jiwa kita. Jadi dua hal ini, roh dan jiwa kita mesti kuat. Ya, kalau roh dan jiwa kita kuat, barulah kita mampu menghadapi masalah-masalah hidup. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, harus diakui bahwa pada dasarnya, ya, semua manusia yang punya daging itu punya tubuh yang disebut tubuh dosa. Dalam Roma 6 ayat 6 mengatakan, jadi semua orang setelah Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia itu punya tubuh dosa. Dan dalam Roma 7 ayat 24 dikatakan, tubuh dosa ini tubuh maut yang membawa kita kepada perbuatan dosa dan berakhir dengan maut. Kenapa? Ya karena daging kita lemah. Karena itu Roma 6 ayat 19 kalau saudara baca, Paulus memperingatkan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Dan Paulus berkata, semua manusia itu punya sifat. Ya, sifat akibat jatuh dalam dosa. Apa itu? Sifat hamba. Engkau mungkin berkata, oh saya bos, bukan hamba. Ya, tapi batinmu itu mudah ditaklukkan oleh kuasa yang lebih kuat. Lihat aja, orang-orang baik-baik, ya dia kepingin, lagi hati risau, galau, cobalah ke night club atau karaoke, lalu ditemani oleh pemandu acara, mulai disentuh, udah rontok. Kenapa? Karena daging itu lemah. Kita harus akui, walaupun dia pandai, walaupun dia orang Kristen, tapi kalau dia tidak hati-hati bergaul, maka daging ini lemah. Nah,
Ini pengakuan yang jujur dari rasul yang besar. Bukan rasul abal-abal, bukan rasul palsu. Tapi ini rasul Paulus. Ya, kalau kita baca dalam Roma 7 ayat 21 sampai 26 berbunyi seperti ini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Ya, kita berhenti sampai ayat 23 lebih dulu. Ya, demikianlah aku dapati hukum ini. Kalau aku ingin berbuat yang baik, yang jahat itu masih ada padaku. Nah, jadi perhatikan, walaupun saudara ini orang Kristen, ya, kamu ingin berbuat baik, tapi namanya tubuh dosa. Ini bahaya. Ini sumbernya. Yang bisa kejahatan itu nempel. Jadi tergantung tubuh kita ini kita serahkan kepada siapa. Walaupun kau rajin berdoa, rajin berpuasa, tapi satu hari tubuhmu kamu bawa ke night club, akan terjadi sesuatu, tubuhmu lemah. Karena itu ayat 22, sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi Tuhan itu ngerti, roh dan jiwamu memang suka firman Tuhan, hukum Allah. Memang, tetapi, nah ada kata tetapi ini. Ya, batinnya suka yang benar, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Hukum lain itu apa? Yang merah-merah itu, yaitu hukum dosa. Karena itu saya garisi sama. Hukum lain itu hukum dosa. Yang berjuang melawan hukum akal budi. Ya. Jadi hukum dosa ini kadang-kadang kalau dipupuk, lalu dia bisa mengembang, lalu akalnya itu bisa hilang. Karena itu banyak orang, kan begitu ya, punya istri yang sudah cantik, kecantol di night club. Orang yang jauh lebih buruk mukanya. Lu kok bisa? Ya bisalah. Kenapa? Ya daging lemah. Ya. Dan kalau hukum lain ini berjuang melawan hukum akal budi menang dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi kalau begitu, tubuh kita ini harus kita awasi terus. Jangan sudah berkata, oh saya sudah ikut Tuhan sekian tahun. Bukan, tubuh tetap lemah. Kapan berhenti giatnya tubuh dosa ini? Kalau dia mati. Karena itu kita mesti setia sampai mati. Kalau enggak, tubuh kita ini tetap akan punya reaksi yang kecondongannya negatif. Ini harus kita sadari. Karena itu kalau saudara sadar, saudara itu lalu bisa, oh kalau gitu bahaya ya. Jadi perhatikan ya, yang biru ini, dalam batin aku suka akan hukum Allah. Jadi dalam rohmu, jiwamu, engkau ingin baik. Tapi tubuhmu, anggota tubuh, mata, lalu telinga,
perasaan kita, ya kalau orang sudah masuk ke tempat naik klub, dia pasti disentuh. Nah, kenalah perasaannya, kulitnya itu. Karena itu Tuhan kata, jangan menyentuh. Ini larangan. Kita ini bahaya, ya, saudaraku, hati-hati, ya. Karena hukum ini nanti, hukum lain ini nanti lihat, hatimu sudah mulai belok sedikit, dia akan berjuang melawan akal budimu. Sehingga engkau seperti ya hewan yang dicocok hidungnya, ditarik, nurut. Apalagi dia pakai ilmu. Karena itu pemandu-pemandu karaoke atau apa saja, kalau di night club itu biasanya pakai ilmu, ya, saudaraku. Lalu saudara bisa terbius. Ini bahaya sekali. Karena itu Tuhan memperingatkan, tubuh kita ini bertentangan dengan spirit. Flesh versus spirit, tarik-tarikan, ya, semacam itu. Kalau ada tarik tambang itu kuat-kuatan yang mana, ya, saudaraku. Nah, daging menarik kita untuk masuk hukum dosa. Nggak apa-apa. Berbuat dosa, upah dosa apa? Mati. Paling mati. Orang lupa, bukan mati, maut. Maut itu bukan sekedar mati. Maut itu artinya setelah mati akan terus masuk ke neraka. Nah, ini hukum dosa. Ya. Tapi hukum roh itu hukum akal budi. Jadi kita mesti pakai akal budi. Kalau bicara akal itu pikiran. Ya, jadi pakai pikiranmu yang sehat. Nah, sudah lihat gambar di tengah. Saya suka dengan gambar-gambar supaya saudara itu bisa dicerahi. Ya, manusia itu punya roh yang putih, punya jiwa. Jiwa terdiri dari 3 hal, yaitu PI, pikiran, perasaan, lalu will, kehendak. Lalu manusia punya tubuh. Tubuh ini punya 5 panca indera. Nah, panca indera yang berbahaya, yang bisa merangsang ke jiwa, itu biasanya pertama mata. Karena itu hati-hati dengan mata keranjang. Ya, kejatuhan manusia pertama dari mana? Mata. Ya, nah dari mata ini lalu triggering, menggugah keinginan untuk mulut. Nah, karena itu kalau sudah mata sudah melihat, mulutmu ini lalu berkata-kata atau saudara ingin makan, ya makanan apa saja, ya hantem kromo. Ya, jadi rangsangan itu paling bahaya itu dari mata. Ada rangsangan yang lain, yaitu telinga. Nah, kalau sudah mendengar berita-berita, itu merangsang. Ya, marah, benci, wah, timbul amarah. Ya, karena mendengar. Hidung juga, kalau kita kena bius, itu lewat hidung, asap, kita bisa teler. Ya, juga kulit kita, sentuhan-sentuhan. Jadi, tadi dikatakan, ayat tadi ya, batinku suka akan hukum Allah. Itu saya beri gambar yang di pojok atas kiri. Batinku. Terjemahan bahasa Inggris, inward man. Ya, orang dalam kita. Jadi ada orang luar, outer man, and inner man atau inward man. Ya,
Jadi orang dalam kita yang tidak kelihatan itu roh yang putih dan jiwa yang merah. Ya. Nah kita ini suka akan hukum Allah. Tapi daging kita itu suka akan hukum dosa. Kenapa? Enak. Memang dikatakan, Alkitab juga mengatakan air curian itu manis rasanya. Karena itu saya berikan panah dari start yang tubuh itu ke arah dosa. Di tubuh kita ini sering membawa kita ke arah dosa. Nah oleh karena tubuh berdosa lalu ditawan. Sehingga kita menjadi tawanan hukum dosa. Ini caranya iblis. Iblis sudah dikalahkan. Tapi dia pakai dunia. Pakai keinginan dunia. Karena itu hati-hati, saudaraku, melancong dengan teman-teman. Ya, lalu sudah melihat gambar-gambar porno. Lalu bergairah. Lalu teman dengan teman. Kadang-kadang tukar-tukaran istri. Bukankah ini terjadi di dunia? Ya, saudaraku, jadi manusia itu lemah. Kita bisa menjadi tawanan hukum dosa. Karena itu kita mesti caranya gimana? Menjauh. Larilah kata Tuhan. Ya, dan yang merah ini perlu diperhatikan. Ini batin ya. Karena itu saya pindahkan yang merah ke atas itu. Isi jiwamu dengan firman. Maka Anda berada dalam hukum akal budi. Pakai akal. Kadang-kadang orang tidak pakai akal. Pakai keinginannya. Keinginan daging. Dia tahu judi itu bahaya. Tahu. Tapi keinginan untuk mendapat uang. Itu kadang-kadang barangkali. Ya barangkali. Ya tapi itulah barangkali itu yang seringkali menarik. Apalagi melihat temanmu berhasil dapat duit. Ya. Atau jual narkoba dan sebagainya. Hal-hal yang negatif. Nah, jiwa kita ini perlu kita isi. Supaya kita berada dalam hukum akal budi. Dan yang di bawah saya tulis. Bila batinmu suka hukum Allah. Ini penting. Jadi batin ini dimulai dari spirit yang Tuhan kasih. Karena firman Allah itu roh. Dan roh ini menggugah kita untuk suka hukum Allah. Kalau engkau suka hukum Allah, ya isilah jiwamu dengan roh, ya. Jiwamu dengan Roh Kudus dan firman Allah. Ya. Dan engkau lakukan itu dalam baca firman dan berdoa. Nah, jelas ya. Sekarang saya tambahi lagi. Supaya saudara ini mengerti bagaimana 3 bagian manusia ini bekerja. Kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Kadang lihat gambar ini. Ya, yang kuning itu adalah roh. Manusia rohani, rohmu. Jadi itu pribadi ya. Rohmu itu pribadi. Yang merah itu adalah tubuh. Ingat ya, yang merah itu tubuh. Yang biru itu jiwamu. Ya. Nah, sudah lihat tulisan yang di atas. Dengan roh, dengan yang kuning, kita itu melayani kehendak Allah. Jadi dengan roh. Karena itu Yohanes 4 ayat 24 berbunyi,
Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Allah itu roh. Dan siapa mau menyembah Tuhan harus, perhatikan kata harus, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi gak mungkin kita itu berdoa hanya ya datang tubuh kita, mungkin berlutut, mungkin kita angkat tangan, tapi spirit kita tidak menyentuh Tuhan. Gunanya spirit itu mencari. Jadi kita ini mesti cari wajah Tuhan. Ya, beberapa minggu lalu waktu ada doa puasa, Tuhan ingatkan selalu kata-kata ini. Carilah wajahku. Carilah wajahku. Dan Daud berkata, kalau dia dengar disuruh Tuhan, carilah wajahku. Apa yang dijawab Daud? Maka aku mencari wajahmu. Nah, banyak orang bukan mencari wajah Tuhan. Mencari dompetnya Tuhan. Mencari berkat Tuhan. Mencari kesembuhan Tuhan. Tapi tidak mencari wajah Tuhan. Inilah yang disebut menyembah. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan itu saudara segala berlutut paling bagus ya. Merendahkan diri untuk mencari wajah Tuhan. Di situ saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Jadi dengan spiritmu yang orang yang warna kuning itu spiritmu, kamu melayani kehendak Allah. Sekarang yang merah itu tubuh. Dengan tubuhmu kita ini melayani kehendak jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Jadi tubuh kita ini ya melayani kehendak pikiran, karena itu pentingnya pikiranmu. Kalau pikiranmu itu bagus, maka tubuhmu akan melakukan kehendak yang bagus. Jadi betapa pentingnya pikiranmu yang merah itu ya. Nah, sekarang tubuh kita. Ini kelebihan manusia dari malaikat. Dengan jiwa, kita ini melayani kehendak roh. Ya. Jadi yang biru itu jiwa kita. Ya. Dan jiwa kita ini melayani kehendak roh. Bagaimana kehendak roh itu? Kehendak roh itu menyuruh tubuh kita. Tangkap ya. Jadi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak itu nyuruh tubuh kita. Misalnya, ayo berdoa. Ayo berlutut. Ya, saudara mau doa apa enggak itu kan pilihan. Siapa yang nyuruh? Ya kamu sendiri. Dari mana? Dari pikiranmu, jiwamu. Jadi jiwamu yang harus bekerja untuk menggerakkan tubuhmu untuk melayani kehendak roh. Nah, Kisah Rasul 10 ayat 19 sampai 20, Petrus ini dulu anti gaul dengan orang-orang kafir. Dia nggak mau. Dia maunya bergaul dengan orang Yahudi. Tapi waktu dia nginap di rumahnya seorang penyamak kulit, dia menerima vision, penglihatan. Lalu dia melihat dari langit turun ya kain berisi binatang-binatang haram. Lalu ada suara Tuhan berkata, ambil, makan. Dia berkata, enggak. Itu haram.
Terus kain itu diangkat. Ini pertama. Lalu dia lihat lagi. Datang lagi kain itu. Dengan binatang itu. Ada suara lagi. Makan. Wah, enggak. Dilarang makan binatang haram. Naik lagi, ditarik oleh Tuhan, ya, kain itu. Ketiga kali Tuhan kata, kamu makan. Enggak. Saya enggak mau, itu haram, enggak boleh. Lalu ada suara roh. Nah ini, Kisah Rasul 10 ayat 19 dan 20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya, bangunlah. Bangun pakai apa? Ya pakai tubuh. Benar enggak, Su? Jadi jiwa kita melayani kehendak tubuh yang diperintahkan Roh Kudus. Kamu bangun, turun ke bawah. Habis bangun, berangkat bersama orang kafir itu. Hah? Baru dia ngeh. Oh, jadi kalau begitu Tuhan mau Injil itu bukan untuk orang Yahudi saja. Itu juga mesti disampaikan untuk orang kafir. Baru Petrus ini terbuka. Oh, gitu toh maksud Tuhan. Ya. Dan Tuhan kata, aku yang menyuruh mereka. Ini sudah penandasan Tuhan, konfirmasi dari Tuhan. Aku nurut apa enggak? Ayo. Ya. Nah, saya pertegas sekarang. Jadi yang penting itu dengan jiwa yang biru ya, kita melayani kehendak roh. Nah, saya tuliskan sekarang. Jiwa yang melayani kehendak roh akan limpah dengan kekuatan roh. Ya karena mau bergaul dengan roh, roh menyuruh, kalau dia nurut, ya roh kasih kekuatan. Yang memberikan harapan kepada orang yang nurut, sehingga harapannya jadi semakin kuat. Dan itu dituliskan dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, apa yang menyebabkan harapanmu itu bisa kuat? Di sini katakan berlimpah-limpah oleh kekuatan Roh Kudus. Banyak orang sudah, ya waktu dia percaya, Tuhan sudah, waktu percaya itu sudah roh itu sudah mulai bekerja. Tapi belum penuh, belum limpah. Ya, nah itulah sebabnya kita mesti suka berdoa. Berdoa, minta pelimpahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu seperti charging. Ya, saudara punya handphone. Kalau dipakai, maka baterainya menurun. Sama, hidup juga begitu. Ya, kita mesti suka nyolokkan diri kita, ya seperti handphone itu dicolokkan kemana? Ke arus. Nah, kita mesti gandeng sama Tuhan dalam doa-doa. Supaya kita ini bisa kuat roh kita. Nah, kalau roh kita full terus, ya apalagi misalnya orang colok terus dipakai. Kan colok terus, seperti komputer kan dicolok dan dipakai. Ya, nggak akan habis. Ya, full terus.
Nah, ini setelah kita bisa menyadari kondisi kita, siapa sebetulnya tubuh kita ini yang gampang berbuat dosa, maka Paulus dia ngomong dengan firman Tuhan, pengakuan yang berikutnya, ayat 24 dan sampai 26 dari Roma 7. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ya, jadi perhatikan, akal budi melayani hukum Allah, tapi tubuh insani kita itu melayani hukum dosa. Paling seneng berbuat dosa itu enak, bukan gak enak. Akibatnya yang gak enak, tapi waktu berbuat itu untung, senang. Karena itu seperti Paulus sadar sekarang, wow, celaka kalau begitu ya. Aku ini, siapa yang bisa melepaskan? Lalu saya tulis di bawah, jawaban untuk melepaskan diri dari tubuh maut adalah hidup dalam roh. Karena itu nanti saudara baca ayat-ayat seterusnya, ayat 27 terus sampai akhir bicara tentang Roh Kudus. Bagaimana kita ini mesti hidup dalam roh dengan nurut sama firman. Karena itu kalau saudara juga mau begitu, saudara sekarang minta dalam doamu. Minta apa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini roh penghibur. Karena itu saya kasih subtema, roh penghibur, limpahilah kami. Ya, jadi saudara ini perlu hiburan. Tidak heran orang-orang dunia kan begitu ya. Gimana hiburannya? Ya pergi jalan-jalan. Habis itu kerja lagi, waduh. Capek ya, bukan hanya tubuhnya capek, kadang-kadang batinnya capek. Ya, ada masalah pekerjaan, masalah anak, masalah suami istri. Kan kita menghadapi tiap hari masalah. Kita perlu roh penghibur. Ya, dan kita minta. Kita perlu berdoa. Khususnya, saya tuliskan, khususnya saat hampir putus asa. Putus harap. Waduh, kalau putus harap kan bahaya. Dan itu bisa terjadi. Karena itu banyak orang putus harap. Seperti yang dialami Yudas. Yudasnya putus harap. Lalu gimana? Ya gantung diri. Dia pikir gantung diri selesai. Oh masalah. Karena dia tidak ngerti, tidak mau dengar firman Tuhan. Ya, nah sekarang dengarkan lagi pengakuan yang jujur dari Paulus. Saya suka dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kita belajar, Rasul ini Rasul yang besar. Tapi dia ngakui. Seperti tadi, aku ingin berbuat baik. Tapi jahat ini hadir dalam hidupku. Aku ingin yang betul. Tapi kok bisa timbul. Ya, pikiran kadang-kadang yang gak baik. Karena itu dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang bisa nolong? Nah, saudara mesti tahu kondisimu. Jangan sok. Jangan aku sudah rajin. Aku ini kan senior. Sudah lama ikut Tuhan, tahulah. Kita tidak boleh begitu. Ya, iblis justru mencari orang yang paling rohani sekalipun. Kita mesti waspada. Ya, jadi pengakuan jujur lagi
dari Rasul Paulus tentang keadaannya yang benar-benar dia alami. Dan itu dituliskan dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Nah, jadi Paulus pernah putus asa? Pernah. Tapi putus asanya ini, kata putus asanya ini beda dengan putus harap akan hidup kekal. Karena itu dipakai kata ex aporeomai. Ya. Dan ex aporeomai ini bukan putus asa dalam harapan hidup kekal, bukan. Tapi hidup secara fisik. Nah, aku mati lah. Mati nih kali dah. Gitu ya. Jadi bukan harapannya kepada Tuhan pupus. Enggak. Harapan untuk hidup secara fisik, no hope. Enggak ada harapan. Karena apa? Karena penderitaan. Jadi nanti saudara baca suratnya Paulus kepada 2 Korintus. Bagaimana dia mengalami, kalau saya katakan, lebih berat dari Yesus. Kalau Yesus sekali dicambuk, Paulus 5 kali dicambuk. Dan Yesus hampir dilempari batu, tapi enggak jadi. Tapi Paulus dilempari batu sampai mati. Tapi Tuhan hidupkan lagi. Itu dalam Kisah Rasul 14. Ya. Jadi, bagi yang mulai putus asa, hidup jasmani ya, bisa saja merambah. Keputusasaan ini, mati ini dalam apa? Putus asa untuk menyelesaikan tugas. Dan ini terjadi. Saudara mau akui apa enggak? Saya akui. Kadang-kadang kalau problem sudah datang, kadang-kadang Tuhan, sudah Tuhan ambil aja lah, mati aja. Enak ketemu dengan Tuhan. Untuk melanjutkan tugas. Kok berat? Ya, sudah mau benar-benar hidup benar, kok ya ada saja yang gak baik. Jadi kadang-kadang saya pun juga bisa. Ya. Nah, tapi Paulus kalau saya tuliskan itu CP itu mana ya kontra passage ya, artinya yang berlawanan. 2 Timotius 4 ayat 7. Dia berkata, aku sudah menyelesaikan. Waktu dia mati, mengakhiri, dia berkata, aku sudah mencapai garis akhir. Jadi bisa putus asa, belum selesai. Itu loh. Kalau sudah putus asa dalam hidup jasmani, kan berarti belum selesai. Nah, dalam keadaan demikian, putus asa secara jasmani ini, untuk hidup secara jasmani, perlu penghiburan Roh Kudus. Ini bukan hanya dialami oleh rasul yang hebat ini, Paulus. Juga dialami oleh nabi yang hebat. Siapa? Elia. Elia waktu dia diancam untuk dibunuh oleh Isabel, dia lari ke padang gurun. Dan dia lalu tidur-tiduran di bawah sebuah pohon. Dan dia teriak, Tuhan, ngapain aku hidup? Cabut aja lah nyawaku.
Saudaraku, saya harus akui, saya pun kadang-kadang bisa begitu. Aduh, kok problem terus loh. Aduh, Tuhan, aku ingin ketemu Tuhan aja. Sebab pasti selamat ya. Karena itu berani Tuhan cabut nyawa. Paulus pernah ngomong begitu. Aku rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Tapi kata Paulus, aku belum selesai. Nah, caranya bagaimana sekarang untuk bisa mendapat penghiburan Roh Kudus? 2 Korintus 1 ayat 3. Karena itu ayat 8 tadi dia mendahului. Dia ceritakan ya, dia itu sudah putus asa untuk hidup fisik. Tapi dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dia berkata, Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. oh haleluya. Paulus kenal siapa Tuhannya, siapa Allahnya, ya, siapa Bapaknya yang penuh belas kasihan. Karena itu saya harap saudara sering berlutut di bawah kaki Tuhan, cari wajah Tuhan dan kau ngomong Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi aku. Dan kau adalah sumber penghiburan. Ini waktu saudara mengalami ya duka cita yang berat, entah problem ekonomi, entah problem anak, entah problem suami istri, itu kan pasti terjadi. Tekanan, menekan, kadang-kadang suara, bunuh diri aja, beres. Nah saat-saat seperti itu, yuk cari wajah Tuhan dengan spirit Anda. Ya, lalu pujilah Dia. Bagaimana cari hadirat Tuhan? Memuji. Karena itu saya beri gambar, yuk hati kita tetap puji Tuhan. Waktu kamu ya putus asa, waktu jiwamu ini goncang, engkau puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di tengah pujian umatnya. Dan waktu Tuhan hadir, engkau yakini Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu sumber penghiburan. Engkau minta, Roh Kudus, hiburkan aku toh. Hiburkan aku. Nah, sekarang pertanyaanku, mengapa Tuhan itu sering mengizinkan penderitaan sebagai anugerahnya? Ya, dalam kehidupan orang percaya. Filipi 1 ayat 29 yang saya sudah sering ungkapkan di khotbah-khotbahku. Ya, kepada kamu sudah diberikan anugerah bukan saja untuk percaya kepada Yesus, namun juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ada anugerah penderitaan. Karena itu saya tuliskan penderitaan sebagai anugerah. Kenapa? Nah ini jawabannya dalam 2 Korintus 1 ayat 9. Kenapa ya? Kadang-kadang orang tua menderita karena anak, suami menderita karena istri, istri menderita karena suami, anak menderita karena orang tua, padahal mereka ini keluarga. Kenapa kok kadang-kadang Tuhan izinkan itu? Coba kita perhatikan 2 Korintus 1 ayat 9. Ini yang membebaskan saudara nanti. Kalau sudah punya konsep ini, oh begitulah. Yuk bacakan.
Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, kenapa sudah kadang-kadang ya terpojok seperti itu Tuhanus. Lah, mati aja. Jangan saya pikir, oh itu kurang iman. Siapa bilang? Imannya ada. Tapi tekanan ini loh. Tekanan hidup. Bukankah ini juga dialami oleh orang-orang yang sekali berayub? Ayub itu kurang apa? Takut akan Tuhan. Orang baik, dermawan. Tapi dia pernah nggak? Tuhan, buat dulu-dulu saya ini nggak lahir. Setelah mati saja. Ini diminta loh oleh Ayub. Dan ada seorang nabi yang hebat juga selain Elia. Siapa? Yeremia. Yeremia juga pernah berkata begitu, Tuhan. Kenapa ya kok enggak mati aja saya? Kenapa? Kok terus ya? Kok terus Tuhan izinkan masalah lagi? Kok enggak bisa tenang gitu loh sampai mati? Kenapa kok timbul riak-riak ya gelombang dalam hidup? Jawabannya jelas kok. Supaya kamu jangan menaruh kepercayaan pada diri kamu sendiri. Tapi kepada Allah yang membangkitkan. Nah, pikiran kebangkitan itu. Ini kekuatan. Hidup memang beginilah. Penderitaan. Dulu orang berkeluarga pikirnya, aduh enak ya berkeluarga. Suami istri, ada yang ya wanita kan, aku mau cari suami yang bisa jadi bodyguard gitu, yang bisa menghidupi uang. Wah, tapi dalam kenyataan pernikahan ya ada saja masalah. Kepingin punya anak, nanti kalau hari tuaku, anakku nanti bisa ya nolong aku. Kena narkoba, kena utang, pusing lah. Ya, saudaraku yang orang tua ini. Jangan hanya itu. Anak pun pusing. Kadang-kadang papinya kena judi. Maminya terjerat utang. Berat, ditagih, dibel, diancam. Ini fakta hidup. Nah, kadang-kadang anak-anak itu, sudahlah mati aja. Karena itu waktu diajak ibunya, ya beberapa kan begitu. Karena suaminya itu nyeleweng, ngabisin, mabuk-mabuk. Kalau datang nempeleng anak-anak, ibunya berkata, yuk mati yuk sama-sama. Ya wis, yuk kita mati supaya habis penderitaan kita. Bukankah itu fakta? Kadang-kadang kita bisa begitu. Ya. Nah, tapi perhatikan, kenapa perlu Tuhan izinkan berulang-ulang? Saya katakan Tuhan perlu mengizinkan penderitaan anugerah ini berulang-ulang. Nah, pengalaman pertolongan Tuhan yang diulang-ulang pada saat habis akal. Tadi dikatakan, supaya kamu jangan pakai kekuatanmu lagi. Tapi kamu harapmu sama Tuhan saja. Ya. Jadi kalau saudara mengalami ulang pengalaman yang pahit, tapi Tuhan tolong. Pahit lagi, Tuhan tolong lagi. Pahit lagi, Tuhan tolong lagi. Itu keyakinanmu
Kalau ngalami lagi, pasti aku ditolong lah. Itu jadi pengharapan akan kuasa kebangkitan. Ini saya alami secara pribadi. Waktu saya usia 27 tahun, waktu itu bangun gereja di Seteran, saya sakit, kena flu. Ya, karena sering juga harus nengok, ya, karena pengerja yang saya suruh ngawasi, Om, ini ada problem. Saya datang, saya belum sembuh, kena angin, geblak lagi. Saya kasih obat, agak sembuh, lalu ada problem lagi, jatuh sakit lagi, berulang-ulang. Saya jengkel. Saya minum Naspro, waktu itu Naspro, 2 biji, mestinya 1. Saya minum 2, begitu saya minum 2, sebentar lagi jantung saya koklok, kelek, 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 makin lemah, kelek, 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 kelek. Wah, saya pikir sudah mau mati. Itu waktu masih single. Saya berdoa, Tuhan, kalau ini memang sudah selesai, hands up saya nyerahkan nyawaku pada Tuhan. Tapi aku belum berbuat banyak, Tuhan. Ya, waktu itu baru, ya jemaat baru 30 gitu. Ya, saya serahkan sama Tuhan. Ya, saudaraku. Lalu saya sakit jantung selama setahun. Begitu naik bis, karena saya berpacaran dengan istri saya. Naik bis, pernah naik bis di tengah jalan, sampai di mana itu. Dari kepala turun, basah kuyup. Saya balik ke Semarang. Wah, lemes saya. Ya, selama setahun, tubuh saya kena jantung itu begitu. Ya, itu pengalaman hampir mati saya. Ya. Tapi sebelumnya pernah saya jatuh di Jakarta. Karena ikut doa puasa, saya terus genjot doa puasa. Terus ngepak-ngepak barang untuk ambil barang untuk ke Semarang, pindah semuanya. Lalu saya jatuh di kamar mandi. Dan saya nggak tahu berapa lama. Ya. Tapi setelah itu saya pulang, dokter berkata, ini kamu liver bleeding. Saya ditanya apa tanda-tanda. Wah, feses saya hitam. Bukan dari mulut, keluar darah enggak. Tapi feses, wah itu liver bleeding. Bed rest, apalagi kuning semua. Mata saya kuning, tangan kuning. Berapa lama itu? Saya minum minuman untuk menyembuhkan. Sampai sekarang ini bilirubin saya tetap tinggi. Karena ada tanda itu. Tapi sudah sembuh. Ya. Jadi saya kena hepatitis A. Itu kematian mendekat. Waktu KKR, saya jatuh sakit, habis saya terus turun, sampai cuma 9, 8. Wah, pucat. Padahal saya memimpin KKR, ketua panitia. Ya, saudaraku. Lalu problem anak saya, kecelakaan 3. Problem yang terberat, istri saya kena bom. Ya. Setahun kemudian rumah saya terbakar. Tapi pengalaman yang ulang, Tuhan tolong, itu menjadi keyakinan justru. Tuhan akan tolong lagi seperti yang disimpulkan oleh Paulus.
Waktu dia cerita tentang penderitaannya, dia tuliskan dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Iya, dari kematian yang begitu ngeri, mati. Ya, dilempari batu khususnya, mati. Tuhan telah ya dan akan menyelamatkan. Kepadanya kami menaruh harap bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi dan lagi dan lagi. Iman kalau tidak disertai pengalaman menjadi sesuatu yang kosong. Tapi kalau sudah punya pengalaman, lagi menjadi kekuatan. Karena itu kesimpulannya, pikulah salib dengan sukacita. Karena ini akan membuahkan pengharapan. Ya, saya dapat gambar ini. Jadi salib itu naik. Wah, sudah pikul salib, naik lagi, tambah berat. Betul enggak? Tambah lama bukan tambah enteng, tambah berat. Ya. Tapi itu memberikan kita anugerah yang disebut anugerah kekuatan batin. Saya harap saudara kalau mengalami problem, jangan marah sama Tuhan. Kok gini Tuhan? Kalau gitu saya cari dukun aja. Jangan. Yuk kita bertekun dalam iman kita. Sampai muncul pengharapan. Tekun itu artinya lagi. Ya, haleluya. Karena itu mari kita mau yakin Tuhan mau lagi menolong. Lagi, yes. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Nyanyikan kornya lebih dulu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam daging, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan.
kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, yes Yesus, Engkau setia. Amin, amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih, naikkan syukurmu, naikkan ucapanmu. Glory, glory. Harapan kami Tuhan, kebangkitan, pengubahan tubuh kami. Biar kami mau tahan menunggu janji-Mu, kami akan diubahkan. Rasana karabato yase,
hamba-Mu teringat masa-masa lalu. Hamba juga pernah mengalami kepahitan-kepahitan yang hampir-hampir membuat hamba ingin Tuhan melarikan diri, meminta supaya selesai saja. Tapi Engkau selalu berkali-kali menolong, memulihkan lagi, memberi kekuatan, memberi kesembuhan secara fisik, tapi juga secara batin. Engkau ulangi kembali. Engkau hiburkan dengan penghiburan. Kami butuh penghiburan itu. Ya Roh Kudus, hiburkan umat-Mu. Biar Roh Kudus mencengkeram hati kami. Biar di tengah-tengah Tuhan derita kami mau belajar seperti Daud, memuji-muji Engkau. Waktu jiwa kami gundah gulana, kami berkata pada jiwa kami, "Hei jiwaku, mengapa kamu gundah? Haraplah pada Tuhan, karena aku mau lagi memuji Tuhan." Dan kami semua mau memuji Tuhan. Saat-saat seperti ini Tuhan, hamba-hamba-Mu, para pendengar yang mengalami penderitaan-penderitaan, baik secara fisik sakit, tapi istimewa secara batin. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Engkau Allah yang mau memulihkan kami semua dari rasa sakit kami, baik sakit fisik maupun sakit Tuhan hati kami. Engkau pulihkan semuanya. Biar firman-Mu ini menjadi penghiburan, kekuatan untuk kami tetap melaju dan berkata, "Aku tunggu janji-Mu, kebangkitan, pengubahan tubuh kami." Dan kami akan diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Betapa mulianya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Teguhkan hati kami semuanya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu dalam masalah. Tuhan tolong kami sekalian supaya kami tahu Tuhan mau berulang-ulang kali memulihkan kami. Terima kasih. Kami tadakan tangan kami dan saku terimalah berkat, anugerah sejahtera, rahmat, kasih sayang dari Tuhan untuk memulihkan Anda berkali-kali. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Because they love to see a different culture, Daniel Creative School is committed to continuously developing students' English competencies in meaningful and engaging ways. We are truly grateful to have been selected by VIA University Denmark as a partner for the student internship program. Through this collaboration, both institutions grow together, exchanging knowledge, inspiring one another, and working toward a shared vision, advancing the future of education. During the internship, the students were actively and joyfully involved in teaching from kindergarten to senior high school. In the initial phase, they observe how DCS teachers engage, guide, and inspire students in the classroom. Then, they step forward, transforming from observers into educators, bringing creative teaching approaches, and building meaningful connection with the students. Are you looking for a school that helps your child grow and shine? Daniel Creative School is now offering free admission for playgroup and pre-playgroup levels. What are you waiting for? Enroll at DCS and let's shine, grow, and make a bigger impact together. God bless you all. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan
kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.